Saudara, keluarga besar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi dukungan dari pemerintah Kota Bern yang diberikan secara langsung kepada Ridwan Kamil selama proses pencarian putra sulungnya Eril di Sungai Ar. Keluarga mendapatkan informasi bahwa pada hari kelima pencarian Eril, Wali Kota Bern menemui Ridwan Kamil secara langsung untuk memberikan dukungan dan simpati. Ridwan Kamil juga mendapat penjelasan langsung bahwa saat putranya terbawa arus Sungai Ar, beberapa warga Ar juga sempat memberi pertolongan dan menelpon langsung polisi. Kakak Ridwan Kamil, LP Erwin Muniruzaman menyebut keluarga ikhlas dan berharap yang terbaik dari pencarian Eril. Memang dari pihak keluarga begitu sudah ikhlas apapun yang nanti akan menjadi takdir dari Eril. Kemudian untuk antisipasi berbagai skenario tersebut, memang dari pihak keluarga sudah berkonsultasi dengan beberapa ulama untuk kami dapat mempersiapkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam terhadap apapun yang nanti menjadi takdirnya dari Eril. Tapi memang dari si pihak keluarga, Kang Emil, Teh Lia, dan keluarga besar juga yang ada di sini, itu kami sudah ikhlas apapun yang menjadi nanti takdirnya Eril yang mungkin setelah pencarian hari ke-6. Saat memantau pencarian Eril, Ridwan Kamil didatangi oleh warga lokal bernama Heinrich. Ia adalah warga Bern yang menyelamatkan anak kedua Ridwan Kamil, Kamila Azahra, yang juga terseret arus Sungai Ar. Heinrich memeluk Ridwan Kamil dan menyampaikan simpati atas musibah yang dialami keluarga Gubernur Jawa Barat itu. Pencarian Eril terus dilakukan hingga hari ini. Upaya pencarian Eril mendapat perhatian dari otoritas Bern. Bahkan Wali Kota Bern bertemu langsung dengan Ridwan Kamil dan Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Mulyaman Haddad, di tepi Sungai Ar. Wali Kota Bern menyampaikan simpati kepada Ridwan Kamil dan menyatakan meneruskan pencarian Eril secara intensif. Mayor of Bern, ya, atau dari Wali Kota Bern, dan Wali Kota Bern menyampaikan rasa simpatinya dan ikut mengucapkan dukungan dan support kepada Pak Ridwan Kamil dan keluarga untuk tetap tabah, dan sambil berjanji beliau akan meneruskan pencarian secara intensif. Mudah-mudahan, saya kira komitmen support dari otoritas setempat menurut saya sangat baik dan sangat melegakan bagi kita. Tim SAR Bern bersiap meneruskan pencarian Eril pada Selasa pagi waktu setempat. Area pencarian fokus di titik awal Eril masuk ke Sungai Ar hingga ke pintu air yang berjarak 20 km. Pencarian semakin intensif dengan metode jalan kaki, perahu, drone, dan selam. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum dan ratusan orang di acara Halal Bihalal Majelis Taklim At-Taubah Cilodong menggelar doa bersama untuk mendoakan anak Ridwan Kamil, Eril, segera ditemukan. Wagub juga menyatakan Pemprov Jawa Barat telah mengajukan cuti Ridwan Kamil hingga 4 Juni dan ada kemungkinan diperpanjang. Beserta soneta grupnya. Masih sama seperti itu. Ya, hanya kita doa aja. Tapi menurut informasi katanya di Selasa ini, karena diperkirakan airnya surut, mudah-mudahan ada perkembangan yang berarti. Itu informasi yang diterima sama saya. Sehingga Pak Emil pun ya penting menunggu hari Selasa ini. Kemarin katanya seperti itu adanya, tetapi juga sekalipun airnya besar, karena alat-alatnya canggih, kata Pak atau kata orang yang di sana, tetap pencarian juga maksimal.
Memasuki hari ke-6 pencarian Eril, Ridwan Kamil mengunggah video pendek di Instagramnya yang bertuliskan mohon doanya pencarian Ananda Eril masih terus dilakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ikhtiar ini. Amin ya robbal alamin. Selain itu, Ridwan Kamil juga menulis dan terima kasih dari kami sekeluarga kepada semua yang sudah ikhlas mendoakan dan melaksanakan doa bersama. Semoga Allah membalas ketulusan hati Anda semua. Jazakallah. Saudara, untuk mengetahui situasi terkini upaya pencarian putra Ridwan Kamil yang hilang di Sungai Are, Bern, Swiss, sudah ada koresponden Kompas TV dari Bern, Swiss, Rizka Wulandari. Selamat petang waktu Indonesia, Rizka. Selamat petang. Baik, Rizka, bagaimana pencarian Eril hari ini, Rizka? Halo. Halo, Rizka. Anda bisa Halo, menyalakan kembali kameranya, Rizka? Rizka, bagaimana upaya pencarian Eril hari ini? Selamat petang, Jakarta. Halo. Baik, tampaknya sambungan audio kita dari Jakarta bersama dengan Rizka Wulandari agak terganggu. Rizka, bagaimana pencarian Eril hari Halo. ini? Ya, halo. Kita sudah bisa mendengar, Rizka. Halo, Rizka. Silakan langsung, Rizka. Seperti apa pencarian Eril hari ini? Rizka, audionya bisa dibuka. Halo, selamat sore, selamat petang Jakarta. Tadi pagi saya telah bicara dengan juru bicara kepolisian Bern, Magdalena Ross. Dan beliau menyampaikan bahwa hari ini tentu saja pencarian kembali dilakukan. Namun kepada pemirsa di tanah air dan juga kepada studio, saat ini saya sedang berada di lokasi di sungai ya, di tepi sungai, dan bisa Anda lihat bahwa dalam 1 jam situasi dapat berubah sangat cepat. Ketika 1 jam lalu ada matahari dan suhu sekitar 14 derajat, tiba-tiba saja suhu menjadi turun dan saya harus mengenakan jaket juga karena ada angin besar dan awan menutupi matahari. Jadi itu adalah salah satu hal yang disampaikan oleh juga juru bicara kepolisian, mengapa pencarian saat ini tidak mudah. Mengapa pencarian memiliki banyak tantangan. Demikian mungkin bisa dapat saya sampaikan. Rizka, ketika pencarian tidak mudah, ada banyak tantangan. Upaya apa yang saat ini tengah dilakukan tim SAR? Tim SAR terus melakukan, tentu saja tim SAR terus melakukan pencarian. Namun Anda mungkin di tanah air dan di studio tidak dapat membayangkan ya. Jadi bisa saya sampaikan lihat bahwa arusnya sangat kuat. Kemudian juga dalam waktu yang tidak lama lagi 60% hujan akan turun. Kemudian juga suhu tiba-tiba turun dan sampai 3 hari yang akan datang juga akan ada badai. Dan badai ketika kita berbicara tentang hujan di Eropa tidak hanya air tapi juga bisa berbentuk hujan es batu dan itu membahayakan siapapun yang ada di udara terbuka. Oleh karena itu tim SAR juga harus memperhatikan apakah situasi ini cukup aman untuk mereka untuk turun ke lapangan. Selain itu juga dalam air itu kita harus memperhatikan apakah ada arus di bawah, apakah cukup aman untuk diarungi begitu ya, karena bisa saja tiba-tiba dari atas turun air dalam volume yang banyak karena salju mencair atau karena ada hujan di atas. Kemudian juga apakah cukup jernih airnya sehingga bisa dilihat menggunakan teropong. Kemudian juga apakah cukup aman karena kadang-kadang ada pusaran air dan pada tikungan-tikungan tertentu kendalanya tentu saja akan bertambah sesuai dengan situasi karena kecepatan air juga akan bertambah ketika dia ada dalam tikungan. Oleh karena itu banyak sekali hal yang menjadi pertimbangan untuk tim turun ke lapangan, apakah cukup masuk akal dan juga apakah cukup aman bagi tim untuk melakukan pencarian demikian. Dan ini adalah hal-hal yang standar mereka dalam hal pencarian. Mungkin itu yang saya. Rizka, jadi untuk hari ini skema pencariannya seperti apa? Kemarin kan menurunkan penyelam, ada menggunakan teropong dan juga drone. Untuk hari ini bagaimana dengan tadi kondisi yang Anda gambarkan? Kurang lebih sama, itu adalah tantangan yang mereka hadapi sejak hari pertama, yang mungkin tidak sempat disampaikan oleh tim karena mereka tidak boleh berbicara. Tapi tadi saya sempat ke kantor kepolisian dan menanyakan hal-hal demikian. Tentu saja secara teknis akan disampaikan paparannya
nanti langsung oleh juru bicara. Namun itu adalah gambaran kurang lebih yang mereka sampaikan kepada saya mengapa pencarian korban tidak semudah seperti halnya misalnya di tanah air, atau mengapa tubuh tidak segera keluar ya dari air misalnya. Itu juga karena ada tekanan air dan sebagainya. Jadi proses alamiah di sini tidak sama dengan sungai-sungai di tanah air karena situasi alamiah yang ada di sini. Demikian. Rizka, untuk hari ini fokus pencarian dimulai ketika Eril turun hingga ke pintu air sejauh 20 km. Anda yang ikut memantau pencarian bisa diceritakan kepada kami bagaimana prosesnya lebih detail, mungkin seperti apa saja yang dilakukan tim SAR di lokasi saat ini gitu. Ya, yang bisa saya sampaikan bahwa tim terbagi dalam beberapa grup. Ya, mereka tidak satu grup saja, terbagi dalam beberapa grup di mana setiap grup memiliki titik panjang tertentu untuk mereka cari. Di setiap grup juga ada spesialisasi yang terlibat dalam satu tim. Jadi di tim-tim ini mereka punya tugas area yang mereka cari itu sepanjang berapa, kan tadi 20 km tidak hanya satu tim, itu diturunkan beberapa tim. Ya, dan metodenya sama sebetulnya, tapi yang harus diperhatikan adalah situasi dari jam ke jam, karena bisa berubah dalam 1 jam, situasi bisa berubah, dan itu yang harus diperhatikan oleh tim. Selain itu juga tentu saja kondisi di bawah air itu menjadi perhatian mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Rizka, setelah adanya kejadian ini pencarian Eril, bagaimana dengan kondisi Sungai Are? Apakah juga masih ada wisatawan di sana yang berenang di Sungai Are atau seperti apa, Rizka? Boleh saya sampaikan bahwa tidak ada yang berubah dalam kehidupan keseharian masyarakat. Tentu saja beberapa yang saya tanya gitu ya, menyampaikan simpati mereka dan menyampaikan juga keprihatinan mereka bahwa ada warga Indonesia yang hilang di sungai. Namun bagi mereka itu adalah sesuatu yang menjadi menjadi tidak normal tentu saja. Tapi bagi mereka sungai ini adalah punya karakter khusus dan sudah mereka kenal dengan baik, sehingga kegiatan berenang tetap saja dilakukan selama cuaca baik, selama cuaca mendukung, mereka akan terus melakukan aktivitas menghanyutkan diri di sungai sebagai bagian dari kebiasaan dan cara mereka untuk relaksasi dan terapi dengan pikiran ya, mendekati alam gitu. Kalau untuk turis asing bagaimana? Apakah ada guide sendiri, ada pengamanan yang lebih mungkin untuk turis asing di sana? Tidak ada, tapi bisa saya sampaikan bahwa turis-turis asing yang ke sini memang pada dasarnya adalah ingin menikmati sungai. Dan kebanyakan dari mereka adalah dari negara-negara tetangga yang sudah tahu dan sudah kenal karakter Sungai Are. Ya. Jadi bagi mereka ini adalah setiap tahun mereka hanya bisa menikmati sungai ini di musim semi hingga musim panas. Jadi bagi mereka ini adalah kesempatan terbaik untuk menikmati sungai. Karena lebih dari itu suhu akan terlalu dingin dan tidak bisa direnangi. Dan tentu saja berita buruk dan situasi dari yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. Tapi bagi mereka itu adalah catatan untuk mereka semakin hati-hati dan tetap menikmati Sungai Are. Tidak ada pengamanan khusus karena turis dianggap sudah memahami situasi. Baik. Rizka, terakhir Wali Kota Bern menyatakan mendukung pencarian, bahkan pencarian hingga optimal. Seperti apa pencarian optimal? Apakah ada menurunkan alat tambahan atau personel tambahan? Saya belum mendapatkan informasi lebih jauh mengenai itu karena baru akan bertemu dengan ofisial pukul 3 nanti siang. Jadi akan saya update nanti ya, boleh ya? Baik. Rizka Wulandari, koresponden Kompas TV dari Bern, Swiss yang memantau pencarian Eril di Sungai Are. Terima kasih untuk update informasinya di program Kompas Petang.